Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaki Alfikri, NIM D600.946 dari kelompok 16. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan kelompok kami, yaitu yang bernama PT MCS. MCS sendiri merupakan singkatan dari Mehen Cakra Swakarya. PT MCS sendiri bergerak pada bidang industri mainan yang berbasis remote control. Untuk perusahaan kami berdiri sejak 19 September tahun 2020. Lokasi dari perusahaan kami adalah di Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan bisa diakses melalui web resmi, yaitu www.ptmcswakarya.co.id, atau ada kepentingan bisa menghubungi lewat email dan nomor telepon yang tertera. Perusahaan kami memiliki visi dan misi. Untuk visi dari perusahaan kami sendiri adalah menjadi terkenal hingga tingkat dunia dan mempunyai tekad untuk menguasai pasar. Selanjutnya, untuk misi dari PT MCS, untuk yang pertama yaitu membuat produk yang berkualitas dan berusaha memberikan kesan bahagia terhadap anak. Untuk yang kedua, selalu berinovasi untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan canggih, juga edukatif bagi anak. Untuk yang ketiga, menjual produk dengan harga yang terjangkau. Untuk value dari perusahaan sendiri yaitu profesional, teamwork, dan excellent. Selanjutnya, value dari perusahaan PT MCS adalah mengutamakan value dari perusahaan PT MCS sendiri adalah meyakini bahwa profesionalitas dapat memperlancar pekerjaan dan dengan rasa kekeluargaan dapat tercipta perusahaan yang unggul. Untuk selanjutnya, analisis SWOT atau matriks SWOT dari perusahaan kami adalah yang pertama itu faktor internal atau faktor dari dalam. Untuk kekuatan, strength, yang pertama itu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk yang kedua, pada perusahaan kami tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk anak. Dan yang ketiga, menghasilkan produk yang belum ada di pasaran. Dan yang keempat, bisa diorder melalui media online. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama itu rendahnya keterampilan tenaga kerja produksi. Untuk yang kedua, pemasaran produk yang masih rendah. Dan yang ketiga, kapasitas produksi yang masih sedikit. Lalu untuk faktor dari luar, yang pertama itu ada peluang atau opportunity. Untuk peluang sendiri, yang pertama adalah luasnya pasar di Indonesia sehingga permintaan yang banyak oleh konsumen. Itu yang kedua, kemajuan teknologi yang tinggi pada era sekarang ini. Yang ketiga, banyaknya jenis media sosial yang dapat digunakan untuk memasarkan produk. Lalu untuk ancaman sendiri, masuknya produk dari luar negeri yang lebih murah, untuk yang pertama. Dan yang kedua, persaingan dari perusahaan yang sama yang lebih inovatif. Dan yang ketiga, perekonomian nasional yang tidak stabil. Untuk proses bisnis sendiri, yang pertama itu ada manajemen proses. Pada manajemen proses ini dianalisis dulu dari permintaan pasar, apa yang diminta pasar, selanjutnya dikirimkan ke bidang informasi. Setelah itu dikirim ke realisasi produk. Di realisasi produk itu dibahas dulu untuk desainnya, setelah itu bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah itu nanti menghubungi pemasok untuk mengirimkan bahan baku. Setelah itu baru produksi. Setelah produksi nanti ada seperti quality control, apakah produk yang dihasilkan masuk atau tidak. Selain itu ada faktor pendukung seperti manajemen K3 untuk keselamatan kerja dan manajemen pemeliharaan alat. Dan yang ketiga ada seperti manajemen untuk aduan-aduan atau komplain pelanggan. Untuk yang terakhir, divisi kerja atau unit kerja dalam perusahaan kami. Yang pertama itu ada RUPS untuk mengatur hak-hak pemegang saham. Dan yang kedua, selanjutnya ada direktur utama, manajer. Yang selanjutnya bagian administrasi atau sekretaris. Di bawah itu nanti ada manajer-manajer seperti manajer marketing, manajer QC, dan yang lainnya. Di bawah manajer nanti ada kepala bagian seperti kepala bagian produksi, kepala bagian K3, dan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliudia Stuti, NIM D600190080. Pada asistensi pemahaman modul 1 ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai deskripsi perusahaan yang kelompok kami buat. PT MCS atau Mahen Citra Swakarya merupakan perusahaan yang bergerak pada industri mainan anak, terutama pada mainan mobil remote. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 September 2020 dengan lokasi perusahaan di Bawen, Kabupaten Semarang. Memiliki visi menjadi terkenal hingga kalangan dunia sebagai perusahaan mainan remote control yang terpercaya dan memiliki tekad untuk menguasai pasar. Memiliki visi 1. Membuat produk yang berkualitas dan berguna serta dapat memberikan kesan bahagia pada anak. 2. Selalu berinovasi untuk menciptakan desain-desain terbaru yang canggih dan edukatif yang dapat diterima oleh anak. 3. Menjual produk dengan harga yang terjangkau. Value-nya yaitu profesional, teamwork, dan excellent. Memiliki belief, kami meyakini bahwa dengan profesionalitas pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan kekompakan merupakan kunci utama terciptanya rasa kekeluargaan pada lingkungan perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang unggul dan memiliki kualitas yang baik hingga tingkat dunia. Untuk analisis SWOT-nya, terdapat faktor kekuatan. 1. Menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 2. Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk bermain anak. 3. Menghasilkan produk yang tidak pasaran dan bervariasi. 4. Melayani pembelian online melalui e-commerce. Faktor kelemahan. 1. Rendahnya keterampilan tenaga kerja yang dimiliki. 2. Pemasaran produk yang masih kurang sehingga produk belum dikenal dengan luas. 3. Kapasitas produksi produk masih dalam jumlah yang relatif kecil. Faktor peluang. 1. Luasnya pasar di Indonesia sehingga meningkatnya permintaan oleh konsumen. 2. Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat. 3. Banyaknya jenis sosial media membantu dalam pemasaran produk dengan cepat. Faktor ancaman, yaitu 1. Masuknya produk dari luar negeri yang lebih murah. 2. Persaingan dari produk yang serupa semakin banyak. 3. Kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Proses bisnis PT MCS dibagi menjadi 3, yaitu 1. Manajemen proses, meliputi manajemen kualitas dan perencanaan, audit, inovasi, perbaikan, dan pencegahan, dan bagian kepuasan pelanggan. Kedua, product realization diawali dengan perencanaan konsep dan desain produk, perencanaan proses produksi, melaksanakan kegiatan produksi dan pengecekan produk, penyimpanan dan pengemasan produk, hingga proses pemasaran dan distribusi produk. Ketiga, supporting management meliputi bagian fungsi pendukung, komunikasi internal, riset dan pengembangan. Ketiga, pemeliharaan dan layanan teknis. PT MCS menggunakan struktur organisasi fungsional yang susunannya spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi terdiri dari RUPS yang memiliki kedudukan paling tinggi. Kemudian di bawahnya terdapat direktur utama yang membawahi general manager, bagian administrasi, dan 7 divisi yang terdiri dari finance, marketing, produksi, R&D, HRD, PPIC, dan quality control, serta masing-masing divisi dipimpin oleh manajer. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Ramadan, NIM D600190007. Sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada pada esensi pemahaman. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan PT MCS yaitu merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri mobil remote. PT MCS sendiri singkatan dari Mahen Citra Swakarya. Untuk perusahaan ini berbadan usaha perseroan terbatas. Untuk lokasi perusahaan sendiri berada di Ungaran, Semarang. Dalam pembuatan produknya, PT ini tidak hanya berfokus pada nilai fungsi, tetapi juga menambahkan nilai estetika dan mengutamakan keselamatan penggunanya. Kemudian visi misi value belief. Yang pertama, visinya dalam perusahaan ini yaitu menjadi terkenal hingga kalangan dunia
dengan mainan mobil remote. Kemudian misinya membuat produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dengan value-nya yaitu profesional, teamwork, dan excellent. Kemudian belief, kepercayaan dari perusahaan ini yaitu perusahaan kami percaya bahwa kekompakan dan profesionalitas merupakan kunci tujuan terciptanya lingkungan perusahaan yang baik. Kemudian penjelasan SWOT dalam perusahaan. SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari perusahaan kami yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Weakness atau kelemahan dari perusahaan yaitu pemasaran produk yang masih kurang sehingga belum sampai luas pemasarannya. Kemudian opportunity atau peluangnya ya dalam perusahaan kami yaitu luasnya pemasaran yang di Indonesia, maka dapat memudahkan dalam peningkatan konsumen. Threats atau ancamannya yaitu masuknya produk dari luar dengan harga yang lebih murah. Kemudian proses bisnis yang dialami perusahaan. Dalam perusahaan kami ada 3 proses bisnis yaitu manajemen proses. Manajemen proses merupakan yang berfungsi untuk mengelola kebutuhan dari strategi operasional perusahaan. Kemudian product realization, pada proses produk ini merupakan gambaran dari pelaku-pelaku yang berfungsi untuk mengelola kebutuhan strategi yang terlibat dari aktivitas produksi dari awal hingga akhir. Kemudian supporting management yaitu terdapat bagian K3, komunikasi internal, riset, kesehatan kerja, dan pemeliharaan produksi dan layanan teknis. Kemudian divisi perusahaan atau yang ada divisi unit kerja yang ada perusahaan. Yang pertama manajer finance berguna untuk mengatur keuangan, manajer HRD mengatur SDM yang ada perusahaan, manajer marketing untuk bagian pemasaran, manajer produksi untuk mengatur bagian produksi, manajer R&D bertanggung jawab atas pengembangan produk, manajer PPIC bertanggung jawab dalam pembuatan rencana produksi, manajer HIC bertanggung jawab dalam kualitas mutu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fuad, NIM D600190111, akan melaksanakan ACC Faham Praktikum PTI 3 Modul 1 Perancangan Organisasi. PT MCS adalah industri manufaktur di bidang pembuatan mobil mainan LC untuk anak dan telah berbadan hukum berdiri pada 19 September 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Bawen Ungaran, Bawen, Kabupaten Semarang. PT MCS memiliki visi menjadi perusahaan terkenal hingga kalangan dunia sebagai perusahaan mobil mainan LC yang terpercaya dan memiliki tekad untuk menguasai pasar. Sedangkan misi PT MCS untuk mewujudkan visinya yakni 1. Membuat produk yang berkualitas dan berkesan bagi anak, berinovasi dan dalam menciptakan desain yang terbaru dan edukatif, dan yang ketiga menjual produk dengan harga yang terjangkau. PT MCS memiliki value berupa profesional, teamwork, dan excellent. Profesional saat bekerja sama antar individu di dalam perusahaan dan bernilai unggul dan berkualitas nasional dan internasional. PT MCS memiliki belief di mana kami meyakini dengan profesionalitas pekerjaan dapat selesai dengan baik dan dengan kekompakan merupakan kunci utama terciptanya kekeluargaan di perusahaan yang unggul dan berkualitas. PT MCS memiliki kekuatan berupa 1. Menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, 2. Menggunakan bahan yang aman bagi anak, 3. Produknya yang bervariasi, dan 4. Menyediakan penjualan online. Sedangkan kelemahan PT MCS yaitu 1. Keterampilan SDM yang rendah, 2. Pemasaran yang kurang luas, dan 3 adalah kapasitas produksi yang kecil. Kemudian peluang yang dimiliki oleh PT MCS yaitu 1. Pasar mainan yang luas,
dua adalah kemajuan teknologi, dan ketiga adalah sosial media guna meningkatkan pemasaran produk. Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh PT MCS adalah satu, produk impor lebih murah dan persaingan dengan kompetitor di lini bidang yang sama. Kemudian PT MCS memiliki proses bisnis dengan 3 bagian utama, yakni bagian manajemen proses guna pengelolaan operasional perusahaan. Yang kedua adalah lini utama produksi untuk memuat proses pembuatan produk, mulai dari riset kebutuhan konsumen, produksi, hingga didistribusikan kepada konsumen. Bagian yang ketiga adalah komponen pendukung untuk membantu kebutuhan perusahaan dalam pelayanan maupun pengembangan. Kemudian terdapat 7 divisi di dalam PT MCS, yaitu ada divisi keuangan, divisi HRD, divisi pemasaran, divisi produksi, divisi L&D, divisi PPIC, dan divisi penjaminan kualitas yang dikoordinasi langsung oleh General Manager dan General Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Demikian sesi paham dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yupitasari, NIM D600190114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait perancangan organisasi yang merupakan materi modul pertama dari praktikum PTI 3. Kelompok kami memiliki nama perusahaan PT MCS yang merupakan singkatan dari Mahen Citra Swakarya, di mana perusahaan ini bergerak di bidang industri mainan anak, khususnya mobil remote. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tanggal 19 September tahun 2020 di Bawen, Kabupaten Semarang. Perusahaan kami memiliki visi yaitu menjadi terkenal hingga kalangan dunia sebagai perusahaan mainan remote control yang terpercaya dan memiliki tekad untuk menguasai pasar. Sedangkan untuk misinya sendiri, PT MCS ini memiliki 3 misi. Yang pertama yaitu membuat produk yang berkualitas dan berguna serta dapat memberikan kesan bahagia kepada anak. Misi yang kedua yaitu selalu berinovasi untuk menciptakan desain-desain terbaru yang canggih dan edukatif yang dapat diterima oleh anak. Dan misi yang ketiga yaitu menjual produk dengan harga yang terjangkau. Selain memiliki visi dan misi, perusahaan ini juga memiliki value yaitu professional, teamwork, and excellent. Sedangkan untuk beliefnya sendiri, kami meyakini bahwa dengan profesionalitas maka pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan kekompakan merupakan kunci utama terciptanya rasa kekeluargaan pada lingkungan perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang unggul dan memiliki kualitas yang baik hingga tingkat dunia. Kemudian poin berikutnya yaitu SWOT dari PT MCS ini. Yang pertama, kekuatan atau strength. Dari PT MCS ini, kekuatannya yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman digunakan untuk bermain anak. Kemudian, poin yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahan dari PT MCS ini yaitu 1. Rendahnya keterampilan tenaga kerja yang dimiliki. 2. Pemasaran produk yang masih kurang sehingga produk belum dikenal dengan baik. Poin berikutnya ada peluang atau opportunity. Peluang dari perusahaan ini yang pertama yaitu luasnya pasar di Indonesia sehingga meningkatnya permintaan oleh konsumen, dan yang kedua yaitu kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat. Dan poin yang terakhir adalah ancaman atau threats. Ancamannya yang pertama yaitu masuknya produk dari luar negeri yang lebih murah. Kedua, persaingan dari produk yang serupa semakin banyak sehingga kesulitan untuk mengikuti tren.
Kemudian masuk pada poin yang berikutnya, yaitu ada proses bisnis dari PT MCS. Perusahaan ini memiliki 3 proses bisnis, yaitu yang pertama manajemen proses, kedua ada product realization, dan yang ketiga ada supporting management. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu divisi atau unit kerja yang terlibat dalam proses produksi di PT MCS ini, di mana kedudukan paling tinggi ditempati oleh RUPS sebagai pemegang saham perusahaan. Kemudian di bawahnya ada direktur utama. Direktur utama membawahi general manager. Kemudian di bawahnya ada bagian administrasi atau sekretaris. Dan di bawahnya lagi ada 7 divisi yang dipimpin oleh manajer. Divisi yang pertama yaitu ada finance. Kedua ada HRD yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian rekrutmen dan bagian pengembangan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga ada divisi marketing, keempat ada divisi produksi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian proses produksi, bagian pergudangan, dan bagian K3. Divisi berikutnya ada R&D, kemudian ada divisi PPIC yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian logistik dan bagian perencanaan kerja. Divisi yang terakhir yaitu divisi quality control. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.